Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha Divani Anggraini dari kelas Pendidikan Geografi 2019A, NIM 012. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai salinitas air laut. Oke, apa sih salinitas itu? Jadi, salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut di dalam air. Selain itu, salinitas juga didefinisikan sebagai jumlah zat-zat yang terlarut dalam 1 kg air laut, dengan anggapan bahwa semua karbonat-karbonatnya telah diubah menjadi oksidan-oksidan. Brom dan yodium digantikan oleh klor dan semua bahan-bahan organik telah dioksidan dengan sempurna. Salinitas ini digunakan untuk menggolongkan air ke dalam beberapa jenis, di antaranya air tawar, air payau, dan air asin. Nah, salinitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah yang pertama, curah hujan. Semakin tinggi intensitas curah hujan di suatu wilayah perairan, maka kadar garam akan semakin rendah. Namun sebaliknya, jika curah hujan semakin rendah, maka kadar garamnya akan semakin tinggi. Faktor yang kedua ada penguapan. Tingkat penguapan yang semakin tinggi di suatu wilayah perairan akan menyebabkan salinitas semakin tinggi. Dan sebaliknya, jika tingkat penguapan rendah, maka kadar garamnya cenderung rendah. Dan yang terakhir ada muara sungai. Pada wilayah perairan laut yang menjadi muara banyak sungai, maka salinitasnya cenderung rendah dibandingkan perairan laut yang memiliki sedikit muara sungai. Oke, pasti banyak kan yang bertanya-tanya dari mana garam laut itu berasal? Nah, di sini terdapat teori yang menjelaskan bahwa asinnya air laut disebabkan oleh kandungan-kandungan yang dibawa air sungai menuju ke lautan. Kandungan tersebut berasal dari pengikisan batuan darat, tanah, air hujan, serta berbagai gejala alam yang lain. Namun, jika teori ini benar, tentunya susunan kimiawi air sungai tidak akan jauh berbeda dengan susunan kimiawi air laut. Akan tetapi pada kenyataannya, keduanya ini mempunyai perbedaan yang signifikan. Selain teori tadi, ada pula pernyataan lain yang mengungkap asal-usul garam di lautan, yaitu melalui proses outgassing. Proses outgassing sendiri adalah merembesnya gas dari kulit bumi menuju ke dasar permukaan laut. Dalam gas-gas tersebut terkandung garam yang kemungkinan tercampur dengan air. Zat-zat yang terlarut membentuk garam yang diukur dengan istilah salinitas dan dibagi menjadi 4 kelompok. Yang pertama ada konstituen utama, yang kedua gas terlarut, yang ketiga unsur hara, dan yang terakhir unsur runut. Nah, di sini ada peta yang dibuat oleh NASA melalui penelitian khusus. Sebagai catatan, warna merah dan kuning menunjukkan kadar garam yang tinggi, sedangkan warna biru dan ungu menandakan kadar garam yang rendah. Selanjutnya ada pengaruh salinitas terhadap organisme. Yang pertama, melalui seleksi alam, berbagai organisme mampu menyesuaikan diri dan toleran terhadap kadar salinitas tertentu. Yang kedua, jika kita mencoba menempatkan ikan air tawar ke dalam air laut, maka ikan tersebut akan segera mati dikarenakan ikan tersebut tidak toleran terhadap salinitas yang tinggi. Yang terakhir, organisme tumbuhan tertentu juga dapat menyesuaikan dengan kandungan garam di wilayahnya. Misalnya, tanaman yang tumbuh di daerah pesisir seperti pohon mangrove mampu hidup di habitat perairan air asin. Nah, di slide ini bisa dilihat ada alat pengukur salinitas. Untuk mengukur tingkat salinitas, alat yang digunakan bernama refraktometer dan salinometer. Secara umum, alat ini bekerja berdasarkan prinsip pembiasan cahaya. Nah, selanjutnya ada cara menurunkan salinitas air laut. Sebagai informasi,
Terdapat prediksi mengenai bencana kelangkaan air bersih di masa yang akan datang. Hal tersebut membuat para peneliti berupaya dan mencari cara bagaimana mencari sumber air tawar yang lainnya. Salah satu alternatifnya adalah mengolah air laut yang asin dan menurunkan kadar garamnya sehingga dapat dikonsumsi oleh manusia. Cara untuk menurunkan kadar garam air laut tersebut melalui proses distilasi, penggunaan membran, serta metode reverse osmosis atau RO. Oke, itu tadi penjelasan dari saya mengenai materi salinitas air laut. Mohon maaf bila ada salah kata dan mohon maaf bila ada penjelasan yang kurang jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.